Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Tarik nafas dan ucapkan ini. Aku punya Allah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang sopir mabuk miras minibus tabrak markas militer. Ini di tayangannya. Minibus ini rusak parah setelah menabrak pagar kantor detasmen polisi militer di Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor, Kamis dini hari. Sebelum menghantam pagar, kendaraan menabrak separator jalan, tiang, dan pohon. Seorang penumpang dilaporkan menderita luka ringan. Saksi menyebut mobil yang ditumpangi 3 orang pemuda ini melaju kencang dan ugal-ugalan dari arah Balai Kota menuju Air Mancur. Saat melintasi tikungan depan Istana Bogor, mobil hilang kendali dan menabrak separator jalan. Laju kendaraan terhenti usai menghantam pagar markas Denpom. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini dia ya. Nah tapi kita yang namanya manusia ini nggak luput dari dosa. Ibu semua punya dosa bu? Punya. Yakin? Orang banyak dosa masuk apa bu? Masuk neraka. Dijawab sendiri. Iya tapi jangan dong bu. Kita banyak dosa tapi kita taubat sama Allah biar kita masuk surga. Tapi ini Bib, ini mau izin nih Bib nih ya. Walaupun kita seorang pendosa ya namanya manusia ini nggak luput dari dosa. Sekalipun jika kita banyak dosa, kalau kita selalu ingat sama Allah ya. Katanya Allah akan tetap membantu kita menemukan jalan keluar. Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syah. Fadhal Bib. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah itu tidak mau menyiksa atau memasukkan hambanya ke neraka. Makanya ada yang namanya ujian. Ketika orang berbuat dosa tuh ada yang namanya ujian. Untuk apa ujian tersebut? Mengingatkan. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama yang asrafu ala anfusihim. Kalau Allah yang mengatakan asrafu ala anfusihim, orang yang banyak dosa, berarti orang itu dosanya banyak. Enggak kayak kita ini tidak boleh ngejas orang. Orang sekalipun banyak dosa orang tersebut tidak boleh kita menghinanya. Sekalipun dosanya banyak kita tidak boleh ngejas orang itu dan kita musuhi orang tersebut. Allah saja tidak memusuhi orang yang berdosa. Bahkan dikasih umur panjang oleh Allah untuk apa? Dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Makanya Allah katakan ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan sama orang yang banyak dosanya, hayo sini kata Allah, aku peluk kalian dengan rahmatku. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatku, dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak dosa, bisa nggak menemukan jalan keluar atau dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sangat bisa. Ketika kita berdoa, kan banyak orang yang banyak dosa hingga satu titik saja permasalahan yang bikin dia bertobat, bahkan keimannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berbuat dosa. Ya, sehingga satu titik saja Allah berikan kesabaran karena hidayah itu dari Allah. Jadi ketika kita minta, ketika kita berdoa, hidayah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu jalan penolong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sayang dan memberikan jalan keluar kepada hambanya dari mana saja yang terkadang hamba tersebut tidak sadar dan hamba tersebut tidak mengira apa yang diberikan. Terkadang hanya melihat, banyak salaf kita tuh hanya melihat laler saja itu bisa menimbulkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya melihat laler saja untuk menimbulkan hidayah atau melihat cecak misalnya bisa ya Allah tersadar, bisa sadar. Jadi Allah itu ada sebab, ada musabab. Jadi yang menyebabkan orang tersebut bertaubat itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lain ini termasuk saya pribadi ya. Kita ini banyak dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ah sudahlah, saya tanggung sholat, dosa saya sudah banyak.
Oh saya tanggunglah, saya setiap Ramadan tidak pernah berpuasa, tanggunglah puasa ini saya tidak pernah. Jangan seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita mau berbuat baik 1 detik saja sebelum meninggal dunia, sebelum ruh kita keluar, itu masih bisa diterima jalan keluar taubat dari Allah. Masya Allah. Jadi sampai begitunya Allah masih tunggu kita ya Bib ya. Terus Allah Nah, tidak mau makanya. menyiksa kita. Jadi kita tuh nggak usah takut karena kita punya Allah. Bib sini aja dulu Bib nih. Kita Siap. Ustaz Syam boleh maju ke depan Ustaz Syam. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah untuk curhat nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk ke segmennya curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, boleh yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana? Oh yang dari sebelah sini. Ibu kerudung hijau yang ada di bawah boleh ibu maju bu. Silakan sini bu, boleh. Boleh agak ke tengah bu, geser Bib dikit Bib. Iya, perkenalkan dirinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah dari Muslimat Wonosobo. Tepuk tangan buat Ibu Alifah. Iya, mau curhat apa Ibu? Curhat dong Ustadz. Boleh Ya. Ibu. Saya kan sudah ditinggal suami. Terus Ditinggal hidup atau ditinggal mati nih? ditinggal mati. Ditinggal mati. Iya. Terus sudah merasa ikhlas dan legowo. Tapi suatu saat saya sering buka-buka foto, buka video, terus kemudian saya jadi ingat lagi, Masya kangen, Allah. terus nangis lagi itu termasuk boleh apa enggak atau Masya legowo Allah. apa termasuk kurang ikhlas atau gimana? Wah, namanya cinta dijelaskan. sama suami ya, walaupun udah Iya. ikhlas pas kita ngeliat fotonya nih Ustaz Syam, timbul rasa sedih, tiba-tiba nangis. Nah ini boleh nggak nih kalau menurut agama nih Ustaz Syam? Ini coba dijawab Ustaz Syam dulu deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang sahabat Nabi SAW itu yang wafatnya tidak di medan perang, tapi syahidnya karena kerinduan. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menderita sekali. Kenapa? Karena rindunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih ditinggal orang yang kita sayang, apalagi dia adalah orang soleh, orang baik, orang yang sangat bermanfaat bagi diri kita, guru kita, orang tua kita. Kita sedih merindukan dia, tidak mengapa. Tapi yang dinilai adalah efek dari sedihnya. Kalau setelah sedih, ibu mendoakannya, ibu jalankan amanahnya, ibu jalankan wasiatnya, akhirnya ibu menjaga diri, bertambah bagus akhlaknya. Oh saya ingat suamiku, dulu suamiku sangat pesan kalau bisa jaga tahajud. Saya ingat suamiku kalau dulu suamiku sering berpesan jagain anak-anak, jagain akhlaknya anak-anak. Maka justru bagus melihat-lihat foto suami. Kenapa? Karena kalau tidak dilihat lupa lagi nasihatnya. Semakin kita lihat, oh ingat lagi nasihatnya, oh ibu tolong jaga auratnya, oh ibu tolong jaga makanan buat anak-anak, jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke perutnya anak-anakku. Dengan melihatnya, ingat nasihat-nasihat kebaikannya, justru bagus melihat fotonya. Jadi tidak selamanya memandang lalu sedih itu membuat kita tidak ridho, tidak ikhlas. Justru kadangkala memandang dan mengingat nasihatnya, ini justru menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau memandang lalu sedih, lalu meronta-ronta, kenapa ya Allah kau ambil suamiku? Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Iya, Kenapa iya, ya iya, Allah iya, kalau iya. bisa saya aja duluan. Padahal sudah terjadi, sudah qadarullah. Tapi kalau melihatnya untuk menambah kebaikan diri, maka Masya Allah. maaf muskilah, tidak ada masalah. Tapi saya mau nanya sama ibu, ibu masih cinta dong pasti sama suami Cinta Bu? sekali. Masya Allah luar biasa Cinta ibu. sekali. Banyak hal yang nggak bisa dilupakan ya bu ya. Iya banyak Allahumma sekali. Allahu Nah, memang Akbar. paling bagus itu kan adalah mendoakan. Nah mungkin doa-doanya nih Bib, apa aja yang harus dilakukan ibu pada saat ngelihat fotonya sedih, mendoakan apa yang terbaik buat suami ini Bib? Baik, pertama saya pengen tanya sama ibu seperti apa yang dikatakan Mas Fadli, cinta sama. Saya pengen tahu, bisa ibu ingat lagi berdua sama suami, apa yang ibu ingat yang baiknya itu? Dia selalu ngajak jamaah bareng. Masya Allah. Sholat berjamaah. Jamaah berjamaah. Jadi kangen, pengen jamaah bareng gitu ya. Iya. Kalau liburan ngajak jalan-jalan bareng. Masya Allah. Masya Allah. Siapa nama suaminya ibu? Haris. Haris. Izzuddin Haris. Penjaga, Haris itu penjaga. Masya Allah. Jadi buat ibu, Masya Allah, pertama ibu sudah bagus mengikhlaskan apa yang diambil oleh Allah dengan sesuai judul kita, Aku Punya Allah. Tapi ketika ibu ingat, makanya Nabi itu ibu bilang, Udhkuru mahasina mautakum. Yang baik-baik itu diingat. Seperti Ustaz Syam katakan, dengan sebab kita mengingat kebaikan,
itu kuburannya ibu diluaskan. Kan ibu pengen suaminya senang. Iya. Senang di dunia, juga disenangkan sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ibu boleh baca doa itu sebenarnya kalau lagi habis sholat boleh ibu baca Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi. Wa'fu an. Coba ibu doa coba, ya Allah, Ya Allah. ampunkan suamiku, Ampunkan suamiku. luaskan kuburannya, Luaskan kuburannya. terangi kuburannya. Terangi kuburannya. Ya Allah, Ya Allah. aku ikhlas Aku ikhlas. suamiku yang kau ambil. Suamiku yang kau ambil. Dengan berkah keikhlasanku ya Allah. Dengan berkah keikhlasanku ya Allah. Berikan kebaikan buat beliau. Berikan kebaikan buat Di beliau. akhiratnya. Di akhiratnya. Kumpulkan beliau Kumpulkan beliau. bersama Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad ya Allah. Amin. Amin, Masya ya Allah. Rabbal Alamin. Ibu terima kasih banyak udah curhat. Tarik nafas dulu. Aku punya Allah. Amin, tepuk tangan dong Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, boleh duduk lagi. Satu orang lagi yang mau curhat boleh, silakan. Yang mana? Oh yang sini lagi. Ya, Habib boleh duduk Bib, silakan Bib. Mohon izin. Ibu boleh maju ke depan Ibu. Iya, yang mau curhat maju ke depan sini Ibu, ke tengah ya. Mohon izin Ibu, maaf, punten ya. Sini ya, oke. Silakan perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lurah dan Pak wabarakatuh. Ustadz, saya Nama Ibu siapa? nama saya Ibu Siti Rohana Ibu Siti Rohana. dari Muslimat Wonosobo. Muslim Wonosobo. Tepuk tangan buat Ibu Siti Rohana. Mau curhat apa Ibu? Curhat dong Pak Ustadz. Boleh Ibu. Saya ke sini jauh-jauh mohon doanya Pak Ustadz. Saya punya anak lagi mondok supaya ilmunya tambah berkah barokah. Amin, amin. Saya mohon doanya Pak Ustadz dengan sungguh-sungguh. Oh itu aja, minta Iya, iya. anaknya biar Simple. betah juga ya. Nggih. Mondok itu ya, dari Ustadz Maulana dulu izin. Sebelumnya mohon izin, umur anaknya berapa Bu? 18. 18 tahun, udah besar berarti. Sebelumnya saya acungkan jempol kepada semua orang tua yang mengizinkan ataupun mengikhlaskan anaknya mondok. Kenapa? Itu suatu luar biasa. Seorang anak dalam artian ketika mondok itu adalah berada dalam tempat yang baik. Perlindungan yang baik, kebiasaan yang baik. Kesabaran ibu ketika anak mondok, saya yakin sedih. Itu kemarin saya rasakan sendiri, anak saya mau masuk ke sekolahnya, di boarding schoolnya itu, aku nangis. Sampai baru lihat barang-barangnya, saya sudah sedih dan nangis. Kenapa? Ini anak ini, mohon maaf, gimana ya? Kenapa? Karena keseharian, kalau di rumah kan kita bisa lihat anak kita. Tapi ini luar biasa. Makanya ibu yang harus mendoakan anak. Karena doanya orang tua itu langsung tembus ke langit. Amin. Harusnya ibu dengan bahasa ibu. Ketika ibu sudah sholat, doakan anak ibu. Doakan. Dan ibu bisa sapa. Anak ibu lagi nonton sekarang. Coba sapa namanya. Namanya siapa Bu? Ali Akbar Ali Mukti Akbar. Bowo. Panggil, panggil apa sama ibu? Ali Akbarnya. Panggilnya Mak. Ali Akbar. Ali Akbar. Yang semangat ya. Gitu. Ali Akbar. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ilmu berkah barokah. Ibu ikhlas anak ibu pergi. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Ustaz Syam ditambahkan silakan. Oh kemarin pernah nanya sama emak kami juga, kan kami juga mondok. Kenapa emak tega memisahkan kami dengan emak untuk pondok? Kata emakku begini, lebih baik berpisah sementara di dunia daripada berpisah selamanya di akhirat. Jadi buat nguatin tuh, oh saya modalin anak saya mondok, saya kuat-kuatin di dunia, saya modalin anak saya biar jadi anak soleh. Mudah-mudahan di dunia yang sementara ini berpisah, sementara juga, tapi nanti di akhirat akan bersama-sama selamanya. Bahkan Ali Akbar bisa menggandeng tangan emaknya masuk ke surga nanti. Amin, amin. Kata ulama diajarkan kepada kita nasihatnya, yang pertama pastikan bapaknya cari nafkah yang halal. Jadi kasih nafkah yang halal. Oh masih ada bapaknya?
udah nggak punya. Udah nggak ada bapaknya. Pastikan ibunya kasih nafkah yang halal, pastikan dia mengkonsumsi yang halal. Yang kedua, gurunya mendidiknya di pondok, ustadznya, kiainya. Tapi yang ketiga, jangan salah nih, ibunya lah yang paling menembus langit doanya sebagaimana diajarkan guru kita Ustadz Maulana tadi. Maka tiap malam ibu di atas sajadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya anak yang soleh. Kalau ditanya apa doanya, maka guru-guru kami mengajarkan memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa salat Ibrahimiyah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah abal anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya orang-orang soleh. Ada Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, sampai nanti nabi-nabi yang lain, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, nabi-nabi Bani Israel, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka banyak-banyak baca sholawat Ibrahimiyah, insya Allah anaknya anak yang soleh. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Boleh kembali ke tempat lagi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibunya. Kesimpulan Ustadz Maulana silakan. Kesimpulan tema kita hari ini, tarik napas. Aku punya Allah. Ketahuilah, tidak ada manusia tidak punya masalah. Dan ketika masalah itu datang, yakinlah Allah bersama dengan kita. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Dan ketahuilah kita hanya bergantung kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Kita hanya berharap kepada Allah. Jangan pernah berharap pada manusia. Dan ingat, memintalah kepada Allah. Jangan pernah meminta selain daripada Allah. Karena kenapa? Maaf. Ketergantungan kita kepada manusia sebenarnya menghinakan kita. Maka raihlah untuk meraih ridha Allah. Jangan meraih ridha manusia. Ketika kita punya masalah, ayo tarik nafas. Aku punya Allah. Yuk sama-sama semuanya jamaah tarik nafas Bu. Tarik nafas. Ucapkan. Aku punya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam.